Al-i'rabu wal bina. Apa itu i'rab wal bina? Apa itu i'rab? Apa itu bina? Al-i'rabu wal bina. Ini istilah-istilah dalam ilmu nahwu ya yang akan kita bawa terus ini. Al-i'rab wal bina. Al-i'rabu, i'rab itu gua ialah takyiru perubahan awakhiril kalimi akhir kata akhir kalimi kata bisa babi bi dengan sebab dengan sebab dukhulil amil dukhul itu masuknya amil artikan amil saja ini juga sudah jadi istilah amil. Apa itu amil? Lafaz yang dia punya kemampuan merubah huruf harokat huruf akhir dari kata yang dimasuki tadi ya amil. Amil apa? Lafaz atau kata yang punya kemampuan merubah harokat huruf akhir dari kata yang dimasuki. Ya, mislu contoh. Hada tolibun. Nah, ini disebut amil ya. Hada tolibun. Ini lihat dalam keadaan domah. Domah tanwin ya, kita sebut dom. Kemudian ro'a itu toliban. Ini dalam keadaan fathah. Awalnya tolibun menjadi toliban. Toliban. Toliban ro'a itu. Ada ini tolibun. Ini seorang siswa. Tolib itu siswa atau mahasiswa. Ro'a itu aku telah melihat toliban seorang mahasiswa. Ini kenapa jadi fathah? Posisinya sebagai objek ya, sebagai maf'ul, jadi berubah. Marortu bitolibin. Aku aku telah lewat dengan aku berlalu atau jalan yaitu ya, maro kan lewat ya. Bitolibin dengan seorang mahasiswa atau dengan seorang siswa. Jadi berubah menjadi kasroh. Tolibun, toliban, tolibin. Nah, inilah yang disebut i'rab ya. Perubahan harokat dari akhir kata. Huruf di akhir kata. Ban, bun, bin. Nah, i'rab. Kemudian albina'u apa albina? Albina. Albina dua luzum tetap. Luzum itu tetap, tidak berubah. Albina, bina itu apa? Tetapnya. Boleh ya. Tetapnya dalam keadaan tetapnya. Awakhiril kalimi, akhir kata atau harokat akhir kata atau bunyi dari akhir kata. Alatan wahidatan dalam keadaan satu. Tetap saja satu keadaan. Alatan wahidatan satu keadaan. Mislu contoh, gua. Gua ini mau posisinya dirubah-rubah, ininya nggak berubah ya teh ya. Kan? Gua aja itu nggak bisa hui, nggak bisa huwu. Gua terus. Anta juga ini mabni. Tetap dalam keadaan tetap satu keadaan. Tidak bisa berubah menjadi antu atau anti. Kalau berubah jadi anti, dia sudah jadi berubah arti ya. Karena anta ini kan kamu satu laki-laki. Kalau dirubah anti, jadi kamu satu perempuan. Maka tidak boleh berubah. Kalau berubah jadi berubah arti. Salah. Nahnu juga tidak bisa nahni atau nahna. Nahnu saja. Ana juga ya. Tidak bisa ani. Tidak bisa. Hadihi juga begitu. Tidak bisa hadaha, hadiha atau hadihu. Ini disebut
mabni atau bina. Al-bina tetapnya keadaan akhir dalam satu keadaan. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Harokat akhir kata ya, bunyi akhir kata. Nah ini i'rab wal bina. I'rab tadi perubahan akhir kata bisa babi dukulil am. Kalau bina dia tetap bina atau mabni dia tetap dalam keadaan satu keadaan, tidak bisa keadaan yang lain. Baik, kita lanjut. Aksamul i'rab, macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. Yang pertama rofa. Tulis saja rofa. Ini udah jadi istilah juga. Yang kedua nasab. Tulis juga nasab. Yang ketiga khofat. Tulis juga khofat. Yang keempat jazm. Tulis juga jazm. Enggak boleh dirubah ini istilah. Jazm. Ya, yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Yang ketiga jazm. Rofa. Contohnya apa? Baitun, rojulun, kitabun. Nah, rofa. Rofa itu untuk mufrad dia domah ya. Untuk sementara pahami aja domah dulu ya. Untuk yang tunggal, isim mufrad. Isim yang tunggal. Kalau musana dan jamak kan tadi tidak begitu kan ya. Nasbun atau yang nasab, ya ini baitan, rojulan, kitaban. Nasab itu pahami aja dulu fatkah. Pahaman sementara dulu ya, fatkah. Untuk yang tunggal, ini tunggal semua baitan satu rumah. Kalau dua rumah nanti tidak tidak fatkah lagi cirinya, tapi alif ya nanti ya. Berikutnya nanti halaman. Khafdun, ini khafat. Khafat itu apa? Kasro. Pahami dulu sementara ya kasro. Baitin, rojulin, kitabin. Kemudian yang keempat, jazm. Awalnya yaktubu. Kemudian masuk ini amil nih. Huruf yang mampu merubah ya. Hanya konsekuensi berubahnya kata yang dimasuki. Jadi yaktubu menjadi lam yaktub. Jadi sukun. Jazm itu artikan aja sukun. Sementara ya. Pegangan sementara. Ya, sukun. Jazm, sukun. Nanti jazm itu tidak selalu sukun, tapi ada yang menghilangkan nun untuk yang jamak. Menghilangkan nun, kemudian ditambahkan alif untuk ketika masuk pada fi'il jamak. Kenapa bila masuk ke fi'il musanna, dia menghilangkan tidak merubah doma menjadi sukun seperti ini kalau tunggal ya, mufrad fi'ilnya tunggal. Yaskutum jadi liyaskut. Ini ada amil masuk. Awalnya yaskutum jadi liyaskut. Taslisum jadi la taslis. Ini juga amil. Jadi sukun. La taslis jangan kamu tuh. Liyaskut agar dia berdiam. Sakata diam. Agar dia. Kita lanjut. Falil asma'i maka untuk isim-isim. Ini jamak dari ismun al-asma'. Maka untuk isim-isim min zalika dari yang tadi adalah apa aja untuk isim? Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khofat. Dan tidak ada jazm. Jazm di cross ya. Kalau isim dia tidak ada jazm. Jadi kata benda itu akhirnya tidak boleh jazm. Tidak boleh sukun. Walil apa dan untuk kata kerja. Walil asma isim. Walil af'al ini untuk fi'il atau kata kerja. Mindalika dari yang tadi, yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga zazem, dan tidak boleh khofat. Apa itu khofat? Kasroh ya. Jadi fi'il itu tidak boleh kasroh. Ikros ya ini.
dalam keadaan apa ini fi'il? Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm atau sukun. Tapi tidak boleh kasroh. Khofat kan kasroh ya, di cross ya. Sedangkan untuk isim itu ada rofa nanti ya, tapi asalnya kan rofa ya. Tapi nanti bisa berubah sesuai dengan amil yang masuk, lafat atau kata yang mendahului. Kemudian nasab, yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang ketiga khafat. Ya. Rofa apa? Domah ya, pegangan sementara domah. Nasab apa? Fathah. Khafat apa? Khafat. Khafat. Khafat apa? Kasroh ya. Jazm apa? Sukun. Yang tadi ya, sudah perhatikan ini domah, rofa, domah, fathah, kasroh, ini jazm, sukun. Pegangan sementara. Baik, kita lanjut. Al-ismu isim terbagi menjadi dua. Yang pertama mabni. Mabni itu terstruktur, terpola atau tetap. Artikan tetap. Tetap. Isim terbagi menjadi dua. Yang pertama mabni atau tetap. Yang kedua mu'rob. Mu'rob itu yang berubah. Berubah apanya? Nah, bunyi di akhir harokat dari akhir huruf, akhir kata. Mu'rob berubah. Harokat atau bunyi. Dalam keadaan marfu atau dalam keadaan marfu itu artinya dirofakkan. Dirofakkan. Marfu itu dirofakkan. Dirofakkan. Rofa. Rofakkan. Mansub. Dinasobkan. Dinasobkan. Mazrur. Dijarkan. Dijarkan. Mazrur dijarkan. Berarti didahului huruf jar atau nanti mudhof sebagai posisinya sebagai mudhof. Marfu. Nah ini doma marfu. Dirofakkan, didomakan. Mansub, dinasabkan, difathahkan. Majrur, dikasrohkan. Ya, doma, fathah, kasroh. Ya, pegangan sementara dulu ya, karena ini tunggal semua. Nanti kalau musana jamak berubah lagi ya ini ya, bunyinya. Ya, ini pegangan sementara. Kenapa? Ya kalau awal-awal kan sementara tuh. Yang mudah dulu. Nggak langsung ke musana dan jamak yang tunggal-tunggal dulu yang isim mufrad dulu.